Pernah gak sih lo ketika aku gampang banget tersinggung ya, kenapa ya orang lain tuh kayaknya kok ngomong gak dipikir gitu. Kenapa ya orang lain tuh ngomong biasa aja, ngomong gak sopan. Pernah gak ngerasa kayak gitu? Nah, buat kali ini aku bakal ngomongin dari sudut pandang yang sangat berbeda insya Allah dibanding di luaran. Karena aku akan kasih tips dan triknya bagaimana biar kita nggak mudah sakit hati dengan omongan orang atau gaya bahasa orang. Nah, berdasarkan golongan darah. I'll be back soon, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria. Kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi nggak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Harus ada sesuatu yang gue ceritain, story, biar kalian tuh bisa relate, oke? Suatu ketika nih, ada obrolan antara gue dan juga teman kantor gue. Kami itu kan menjual sebuah produk yang mana produk ini tuh jauh lebih mahal dibanding dengan produk-produk sejenis di pasaran. Tapi kalau soal kualitas itu jangan ditanya, oke? Jadi kadang-kadang tuh ada beberapa customer, bahkan banyak customer yang belum pernah memakai produk kami, itu akan komplain atau bertanya, "Mbak, kenapa sih mahal banget?" gitu. Nah, si AB ini juga nanya ke gue, "Mbak, pernah nggak customer kamu tuh nanya atau komplain kalau, Mbak, kenapa sih harganya mahal banget?" gitu. "Kamu jawab apa, Mbak?" gitu. Dia nanya gitu ke gue. Biasanya golongan darah AB kalau nanya itu bukan benar-benar nanya, tapi biasanya dia itu ngetes, atau sebenarnya dia tuh mau cerita tentang ceritanya dia sendiri gitu. Dan aku jawab gini deh, "Ya ada harga ada rupa lah, Pak." Aku pernah ditanya gitu, aku bilang gitu kan. Sesuai dugaanku, si AB ini itu udah punya jawaban sendiri gitu. Dan kayak pengen mengoreksi, pengen cerita dari sudut pandang dia. Oke lah, terserah lah ya. Dan dia cerita gini, "Iya sih Mbak, aku juga paham itu, aku tahu. Dan aku juga pengen ngomong kayak gitu, tapi kok aku ngerasanya aku gak sopan ya Mbak." Ya oke lah, golongan darah AB tuh bisa banget muter-muterin kata-kata. Kalau golongan darah B itu spontan ya, bahasanya spontan. Tapi sebenarnya poinnya sama. Gue terus mikir gini, kalau dia merasa hal sesederhana itu, kalimat yang ada harga ada rupa, itu saja yang menurut orang lain, misalkan menurut golongan darah B itu biasa saja, duh betapa sensitifnya ya orang ini gitu. Redaksional yang biasa saja menurut orang lain itu bisa menjadi hal yang gak nyaman buat dia. Nah, ini ternyata beberapa golongan darah kalau ngomong spontan itu ada polanya, terpola. Misalkan kayak tadi nih, golongan darah B itu ngomongnya to the point gitu. Memang ada harga dan ada rupa. Beberapa orang mungkin bilang bahwa dia tuh agak cablak ngomongnya, ceplas-ceplos dan lain sebagainya. Ya. Terus golongan darah O biasanya bahasa-bahasa menggunakan perasaan. Ada bahasa-bahasa gue sedih, gue seneng dan lain sebagainya. Itu bahasa-bahasa dia, dan lebih cenderung dia tuh kayak ngejaga banget omongan biar nggak sampai menyakiti orang lain ya. Sedangkan golongan darah AB itu tadi intinya sama sebenarnya, tapi dia bikin agak mutar-muter dulu gitu. Jadi ada orang yang paham, ada orang yang kurang paham poinnya apa gitu. Terutama buat golongan darah B itu, kamu mau apa sih sebenarnya? Mau apa sih? Dan golongan darah A dia cenderung menjaga banget image dia, sehingga bahasanya biasanya kalau untuk orang baru yang baru kenal gitu ya, dia akan jaga banget omongannya secara formal. Bahasanya dia tutur katanya itu dijaga banget sesuai SPOK lah. Kalau misalkan golongan darah B itu cenderung informal, kalau golongan darah A itu cenderung formal kosakatanya. Oke? Nah, di teori psikologi itu ada yang namanya self perception. Self perception artinya gini.
Self perception itu secara nggak sadar kita menganggap orang lain itu seperti diri kita. Katakanlah nih, golongan darah O, dia itu takut banget orang lain tuh tersinggung sama kata-katanya, bener nggak? Sebenarnya yang dia ceritakan atau yang dia pikirkan, prasangkanya dia itu adalah bukan tentang orang lain, tapi tentang diri dia. Jadi sebenarnya golongan darah O lah yang sebenarnya mudah tersinggung gitu, mudah baper dengan redaksional orang yang agak-agak terlalu ceplas-ceplos gitu. Atau tadi golongan darah AB, dia menganggap bahwa orang lain akan menilai kata-kata ada harga ada rupa itu tidak sopan. Sebenarnya bukan orang lain yang seperti itu, gak selalu dan gak semuanya orang seperti itu. Yang dia ceritakan, yang dia sangkakan tentang orang lain adalah tentang diri dia. Ketika ada orang lain ngomong seperti itu ke dia, ada harga ada rupa, dia akan menilai orang itu tidak sopan. Jangan mudah takut ngomong. Kenapa? Belum tentu orang lain setersinggungan kamu gitu. Paham gak sih omongan gue? Jadi ada golongan darah B, kamu harus paham bahwa memang wataknya yang to the point, ceplas-ceplos. Ya gak? Bukan maksud dia nyakitin lo. Bisa jadi karena memang kamunya yang terlalu mudah baperan, kamu yang terlalu mudah menilai, kamunya yang terlalu menuntut orang lain untuk dihormati dan lain sebagainya. Orang lain mungkin mempersepsikan kata-kata itu biasa saja. Contoh tadi lah, ada harga ada rupa. Gue yakin lo yang denger bilang bahwa biasa aja mbak, mana ada gak sopannya, ya biasa aja gitu. Tapi you know what, ada orang yang menganggap kata itu tidak sopan, terlalu to the point gitu. Golongan darah AB itu rata-rata nih, itu kan kalau sama senior atau sama orang-orang yang lebih superior, itu dia tuh jaga banget sikapnya, jaga banget kata-katanya, ya gak? Takut dinilai gak sopan. Itu juga yang dia tuntut dari orang lain yang menurut dia itu di bawahnya dia gitu loh. Jadi dia menuntut orang lain juga bersikap hal yang sama seperti dia bersikap ke superiornya. Itu wajar. Jadi udah tahu ya bahwa gak semua orang itu persepsinya sama kayak kamu. Golongan darah B itu lu ceplas-ceplos juga dia biasa aja, malah lebih suka daripada orang-orang yang belibet, ribet, ngomongnya mutar-muter gak jelas maunya apa. Dia malah sebel gitu loh, karena memang wataknya adalah orang-orang yang suka yang gamblang, yang jelas gitu. Begitu juga golongan darah O, dia gak suka orang-orang yang terlalu nusuk gitu. Jadi biar gak terlalu tersinggung dengan kalau omongan orang, kita harus paham nih watak dia kayak apa. Selama dia gak merendahkan, it's okay, fine. Dan andai kata direndahkan pun ya udah, lu jangan sedih, jangan tersinggung. Kenapa? Kalau lu merasa sedih, berarti omongan dia atau dia itu penting buat kamu. Kalau dia nggak penting kan kamu nggak akan sedih. Ngapain didengerin? Orang nggak penting ini kan gitu ya. Jadi namanya mudah tersinggung itu memang bisikan setan juga, biar kita tuh was-was, biar kita nggak terima, kita merasa harga diri kita tinggi banget, ya nggak? Jadi ya udah, mungkin itu sarana kita untuk bisa selalu mengingat Allah. Cuman Allah yang bisa melindungi kita dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau apa lagi gitu. Itu tipsnya. Dan juga berdoa biar kita selalu dikuatkan oleh Allah. Semoga dengan lebih memahami banyaknya karakter orang, dan gak semua orang itu kayak lo. Semua orang punya stylenya sendiri-sendiri. Hormati saja. Yang penting memang dia gak zalim sama kita. Kalau masalah prasangka, penilaian kita ke orang, kita yang mempersepsikan sesuatu dari kalimat, itu kan itu pilihan lo. Kalau kamu mau menilai bahwa ini menyinggung, ini gak menyinggung, ya itu terserah kamu. Kalau kamu mau terlalu mikirin kayak gitu, ya jatuhnya kamu lama-lama jadi orang yang mudah tersinggung. Fokus aja ke masalahnya apa, kan gitu ya. Oke? Kira-kira kayak gitu. Selamat berpuasa. Udah buka ya? Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.